Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 6 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 30 Agustus 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jamilur Rahman, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema Makanatud Da'wah ilallah, atau tema dari panitia pahala melimpah bagi juru dakwah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, para asatidzah, para ustadzat, para santri, dan juga para ikhwah dan akhwat kaum muslimin jamaah Masjid Jamilur Rahman yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema yang kita angkat adalah pahala melimpah bagi juru dakwah. Dan tema ini saya ambilkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, dengan judul Makanatud Da'wati ilallah wa ususu da'wati ghairil muslimin. Kedudukan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pokok-pokok dasar berdakwah kepada selain kaum muslimin. Sebenarnya yang akan saya sampaikan adalah benar-benar mengambil dari buku ini, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, dan penambahan pun sepertinya tidak perlu. Sebagaimana ada kisah menarik, ada buku menarik juga, ini berkaitan dengan kisah tadi. Ada buku yang berjudul Manhajun Yaumi li Talibil Ilm,
metode harian bagi atau program harian bagi penuntut ilmu. Yang menarik dari buku ini adalah ini juga buku yang merupakan ceramah dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan beliau di dalam ceramah ini membacakan perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya apakah program harian, metodologi harian yang harus dijalani oleh seorang penuntut ilmu agama sehingga dia baik dan benar di dalam menimba ilmu agama. Kemudian Fadilat Syekh Abdul Razzaq membacakan perkataan beliau dan memberikan komentar sedikit-sedikit saja. Dan di akhir ceramah, yang akhirnya ceramah ini menjadi kitab, beliau mengatakan kalau seandainya ini termasuk daripada ketawadhuan Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Al-Muhsin, kalau seandainya komentar-komentar tadi tidak diperlukan, kita cukup membaca perkataan Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang program harian bagi penuntut ilmu agama, maka itu sudah mencukupi. Komentar-komentar saya cuma untuk cuma memperpanjang saja, sebenarnya tidak perlu. Ini termasuk tawadhu Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Nah sama ini ya, sedangkan ini enggak tawadhu ya. Ini sama bukunya antum bisa baca, Makanatu Da'wati Ilallah wa Ususu Da'wati Ghairil Muslimin. Kedudukan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pokok-pokok dasar mendakwahi kaum muslimin selain kaum muslimin. Saya bertanya kepada panitia yang mengundang ke masjid ini, apa sebab dari diangkatnya tema ini? Salah satu sebabnya adalah bahwa para santri-santri salah satu programnya berdakwah ke pelosok-pelosok Yogyakarta ini. Maka untuk meningkatkan semangat berdakwah, dan memang berdakwah memerlukan kesemangatan, untuk meningkatkan semangat berdakwah maka kita angkat tema ini. Sekali lagi, tema ini saya ambilkan dari kitab tersebut, dan antum semua, terutama para ustadz, kemudian juga para santri bisa membacanya sebenarnya. Kemudian poin yang kedua sebelum kita masuk kepada tema ini adalah bahwa tema ini sebagai bentuk pemberian peringatan bagi para pendakwah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya pemberian peringatan bermanfaat untuk orang-orang beriman, terutama bagi yang sedang berbicara di hadapan antum sekalian, agar kembali memperbaiki niat, kemudian memperbaiki semangat untuk kembali terjun di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah begitu sangat banyak mulhiyat, mughriyat, syahwat yang kadang seorang pendakwah harus meminta izin kepada masjid, kepada panitia dakwah, bahwa dia tidak bisa menghadiri pengajian, padahal pengajiannya pengajian rutin, dikarenakan mungkin dunia, meskipun disisipi ada niat dakwah sedikit,
tapi dunianya lebih banyak dibandingkan dakwahnya. Sering batal kajian, terutama kajian-kajian rutin. Dan saya wallah dan Ustaz Abdul Khalik mungkin lebih mengetahui, kita mendapati para masyayikh kita jarang sekali kalau sudah buka kitab untuk absen, kecuali benar-benar sakit yang tidak bisa bangun. Begitu ya Ustaz ya. Saya pernah mendapati dan bertanya langsung, karena kita sering duduk dekat dengan Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Waktu itu di masjid kampus, Masjid bin Baz, masjid kampus, beliau di setiap Kamis subuh, mungkin Ustaz masih ingat, kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad bersama Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kemudian saya ceritakan, sesudah lama kita sudah keluar alumni, kemudian kita ceritakan hal tersebut kepada Syekh. Ternyata Syekh memiliki cerita lain. Kata Syekh, panitia masjid pada waktu itu memohon saya untuk mengisi kajian habis subuh. Saya kemudian memberikan pengajian tematik demi melihat apakah ini para mahasiswa semangat untuk mengkaji atau tidak. Beberapa kali kajian tematik sampai akhirnya buka kitab. Kemudian Syekh mengingat, dan kalau sudah buka kitab harus hatam. Aib bagi seorang pendakwah, bagi seorang ustadz, kalau sudah buka kitab kemudian tidak dihatamkan, menunjukkan kepada ketidakistiqomahan, kecuali karena hal yang sangat mendesak. Cerita-cerita ini yang kadang-kadang kita harus angkat agar lebih semangat untuk berdakwah. Mudah-mudahan Fadilat Syekh yang kita ceritakan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada poin pertama yang diangkat oleh beliau, ahammiyatud da'wah ilallah wa hajatul basyariyah ilaiha. Urgensi berdakwah, mengajak manusia kepada Allah dan hajat manusia kepada dakwah tersebut. Apa urgensinya berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah, dan apa hajat manusia untuk didakwahi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan dakwah adalah yatabayyanu biha al-huda minadh dhalal wal haqqu minal batil wal ghayyu minar rasyad wal khata'u minas sadad was salahu minal fasad wa hiya wadhifatur rusul wa atba'ihim ila yaumil qiyamah. Dakwah adalah dengannya akan terang petunjuk dari kesesatan, kebenaran dari kebatilan, sikap menyimpang dari jalan yang lurus, kesalahan dari kebenaran, kebaikan dari kerusakan. Dan dakwah adalah tugas para rasul dan pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam sebagai para pendakwah yang mengajak manusia agar menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan komentar saya, alangkah indahnya ketika seorang manusia mengikuti pekerjaan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemarin saya dapat faedah menarik dari teman dekat juga, dan beliau datang ke Indonesia tapi belum sempat ke Jogja, Fadilat Syekh Dr. Jamal bin Abdul Salam Al-Hajarsi, atau kita biasa menyebutnya Abu Ja'far. Beliau menyebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu agama, dia sebenarnya sedang mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dan warisan Nabi tidak dibagi berdasarkan pembagian harta waris sesuai dengan syariat Islam, tetapi warisan Nabi diambil dengan sebanyak-banyaknya. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil warisan tersebut berarti dia mengambil bagian yang paling besar dan paling mendatangkan keuntungan. Dan yang bisa membagikan warisan tersebut adalah para pendakwah. Kenapa? Karena mereka adalah pewarisnya para nabi. Innal ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Para ulama adalah pewarisnya para nabi, dan para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia sudah berarti mengambil warisan yang banyak. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan dari berdakwah, memberikan petunjuk jalan kebenaran dari kebatilan, memberikan penjelasan tentang yang hak, mana yang hak, mana yang batil. Dan itulah tugasnya para rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian beliau juga mengatakan, liya'rifu tafasila dinih wa liya'budullah ala basirah wa liyantahu amma nuhu anhu ala basirah wa li'alla yaqulu la nadri ma aradallahu minna aw ma ja'ana min bashir wala nadhir. Fa'aqama bihimul hujjah wa azala syubhah wa qata'al ma'dzirah. Urgensinya dakwah kepada Allah, dan dia adalah tugasnya para rasul, dan hajat manusia kepada dakwah tersebut adalah agar manusia mengetahui rincian agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama dengannya, agar manusia beribadah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan, agar manusia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan. Ini juga faedah menarik. Kita sebelum pulang dari Madinah pernah dan setelahnya juga sering diwasiatkan oleh Fadhilul Syekh Abdul Razak bin Muhsin, ajari umatmu untuk membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karena sebagian manusia mengerjakan dosa, bahkan dosa besar, dia tidak mengetahui kalau itu dosa besar. Nah, ini maksudnya, agar manusia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah di atas ilmu pengetahuan. Karena sebagian manusia tidak mengerjakan maksiat hanya karena risih, tidak nyaman saja bermaksiat, bukan karena di atas ilmu agama. Maka salah satunya urgensinya dakwah kepada Allah dan hajat manusia untuk didakwahi adalah agar mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah di atas ilmu pengetahuan. Saya menjauhi kesyirikan karena saya tahu apa itu kesyirikan, buruknya kesyirikan, dan kejinya kesyirikan, ancaman siksa atas kesyirikan. Bukan hanya karena saya tidak mau mengerjakan kesyirikan. Saya diperintahkan untuk beribadah, mentauhidkan Allah, ini penting. Saya diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, bukan hanya sekedar tauhid, bukan hanya sekedar tidak beribadah kepada selain Allah. Ingat itu. Tauhid bukan hanya sekedar tidak beribadah kepada selain Allah. Kesyirikan, tauhid bukan hanya sekedar tidak mengakui bahwa Allah itu ada, Allah itu tidak ada. Tauhid bukan hanya itu. Tauhid adalah
seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita sering diajari oleh ustaz-ustaz kita, tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Akhirnya kita diajari tentang tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak beristi'anah, istighatsah kecuali hanya kepada Allah, tidak percaya kepada tukang ramal, tukang dukun, tukang sihir, tidak memakai jimat. Maka ingat baik-baik, itu iya tauhid. Tetapi termasuk tauhid tidak menjadikan sebab sebagai sandaran. Termasuk tauhid tergantungnya qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tauhid tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya dari Allah. Dan itu yang jarang kita ungkap. Saya beberapa kali ini mengangkat tema hidup di atas tauhid. Sebagian orang mengira bahwasanya Ustaz akan berbicara jangan berdoa kepada orang mati, jangan berdoa kepada jin, tidak memakai jimat, tidak percaya kepada tukang ramal, tukang dukun, tukang sihir. Enggak. Termasuk tauhid adalah rajin beribadah. Itu tauhid. Termasuk tauhid adalah tidak malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Itu hasil dari tauhid. Termasuk tauhid adalah tidak mengagungkan manusia karena diharapkan kepentingan dunia darinya. Itu tauhid. Termasuk tauhid adalah tidak bersandar qalbu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sebagian orang yang mengaku bertauhid akan tetapi melakukan penipuan, pemutusan kontrak kerja, tidak amanah. Mana tauhidnya? Orang yang bertauhid, dia orang yang paling taat kepada Allah dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Itu semua dilakukan oleh pendakwah. Dari situ kita lihat bagaimana hajatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang sudah ngaji tauhid, kemudian dia sangat bersandar kepada orang lain. Sampai-sampai kalau orang lain tersebut menelpon dirinya, maka dia akan sangat patuh. Sampai nunduk-nunduk. Padahal dia ditelepon, kepalanya sampai ke tanah, gara-gara sangat perhatiannya dia dan berharapnya dia kepada orang yang dia anggap bisa membantunya dalam urusan dunia. Padahal sudah ngaji tauhid, padahal sudah hatam kitab tauhid 3 kali. Orang bertauhid tidak seperti itu. Orang bertauhid sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang di dalam dirinya, jika terdapat 3 perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah dibandingkan orang-orang musyrik cintanya kepada berhala mereka. Orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah, cinta menghadirkan ketaatan, cinta menghadirkan harapan, cinta menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta menghadirkan hanya berharap kepada Allah Subhanahu, cinta menghadirkan semangat untuk taat. Saya juga dikatakan oleh Fadhilul Syekh Abdul Razak bin Muhsin, sebagian orang yang bertauhid jaga salat wajib 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah 2 rakaat salat subuh, bagus. Tetapi lebih daripada itu, semestinya orang yang bertauhid dia ahli bangun malam. Sampai beliau mengatakan begini, yang mana sekarang bagi orang-orang penuntut ilmu terutama, pendakwah terutama,
bangun malam sudah menjadi khabaru kana. Sudah menjadi khabar kana. Yang dahulu si fulan begini, dahulu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih penting lagi, beliau mengatakan bahwa hajat manusia dan kepada dakwah dan urgensi dakwah dalam agama Islam adalah aqama bihimul hujjah, menegakkan hujjah di hadapan manusia, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengelak saat hisab kelak. Kemudian yang selanjutnya azala syubhah, menghilangkan syubhat-syubhat yang ada di tengah masyarakat. Itu urgensinya dakwah dan juga kedudukan dakwah dalam agama Islam. Hajat manusia kepada dakwah, menghilangkan syubhat tentang kesyirikan, syubhat tentang bid'ah, syubhat tentang syubhat tentang orang tidak beriman kepada Allah, syubhat tentang ateis, syubhat tentang liberalisme, syubhat tentang kelompok-kelompok sesat. Itu bisa dihilangkan dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, agar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 42, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Agar disiksa siapa yang disiksa di atas petunjuk, di atas keterangan yang jelas, dan hidup siapa yang hidup di atas keterangan yang jelas, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk urgensi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hajat manusia untuk didakwahi adalah dengan dakwah akhirnya tersebar a'zamu khair dallu ar-rusul alaih, tersebar kebaikan paling besar yang ditunjuki oleh para rasul, para pendakwah. Apa itu kebaikan paling besar? Tauhidullah wa ikhlasuddinilah, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan ingat sekali lagi, jangan sampai tauhid yang hanya ada dalam benak antum, ifradullahi bil ibadah, yang antum pahami selama ini. Saya hanya berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak berdoa kepada orang mati, tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang jimat, kemudian tidak memakai jimat, selesai urusan, saya sudah bertauhid. Enggak ya akhi. Makanya hari-hari ini saya menyebarkan arti tauhid adalah, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-khudu' wadh-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbah lillahi wahdah la syarikalah. Ketundukan dan kepatuhan yang mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Itu orang bertauhid. Orang yang bertauhid tunduk, patuh mutlak, tanpa alasan, mutlak dia patuhnya, tunduknya mutlak, disertai dengan rasa cinta. Saya solatnya dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya mencintai Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bergantung qalbu kecuali hanya kepada Allah, karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Itulah tauhid. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bersandar qalbu, kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benar-benar beriman. Seorang ustadz harus sesuai dengan kontraknya. Saya lihat sebagian orang menganggap lembaga pendidikan Islam adalah lembaga yang paling lemah untuk peraturannya ditaati. Boleh
kapan saja kita kontrak, boleh kapan saja kita keluar, tanpa adab sama sekali. Mana tauhidmu? Mana tauhidmu? Kontraknya 1 tahun, kemudian keluar setelah 1 semester, nggak menyelesaikan kontraknya. Ini tidak bertauhid. Tidak bertauhid bukan berarti dia melakukan kesyirikan, tidak, tetapi tidak tunduk patuh mutlak, disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ngaji tauhid, akan tetapi urusan kejujuran urusan paling belakang. Ada orang yang ngaji tauhid tetapi urusan amanah, urusan kesepakatan, di atas kesepakatan urusan paling belakang. Sampai sebagian para pedagang yang awam-awam yang belum ngaji tauhid jerah untuk berurusan dengan orang yang katanya sudah ngaji dakwah sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, salah satu urgensinya dakwah dan hajat manusia kepada dakwah adalah agar menunjuki a'zamu khair, kebaikan paling agung, tauhidullah, mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, dan mencegah manusia untuk a'zamu syurur, keburukan paling besar, yaitu al-kufru billah wa isyraku ghairihi ma'ah, mengkufuri Allah dan mensyirikkan Allah dengan selain Allah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tugasnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Ingat, ibadah bukan hanya tidak berdoa kepada orang mati, termasuk ibadah kamu wahai para suami menafkahi yang baik, yang baik kepada istrimu. Kamu wahai suami bertanggung jawab penuh atas pendidikan istrimu dan anak-anakmu. Itu termasuk ibadah kepada Allah. Itu termasuk daripada al-khudu' wadh-dhullut tam ma'a ghayatil mahabbah lillahi wahdah la syarikalah. Ketundukan, kepatuhan yang mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang urgensi dakwah dan hajat manusia kepada agama Islam adalah, yaitu agar manusia beribadah di atas jalan yang benar, tidak beribadah di atas bid'ah, tidak beribadah di atas hawa nafsu, tidak beribadah di atas ra'yu, tetapi beribadah di atas jalan yang benar. Itu adalah urgensi dakwah dan hajat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama Islam ini agama yang benar dan agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu akan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Kalau sudah sempurna, maka pada saat itu tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Di sini urgensinya dakwah. Di sini hajat manusia kepada dakwah, yaitu agar para pendakwah menyampaikan agama Allah sehingga manusia bisa beragama dengan baik dan benar dan agamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah hajat manusia kepada dakwah. Bagaimana manusia bisa bertauhid dengan baik dan benar sebagaimana sudah saya sebutkan tadi.
sebagian orang yang mengaku bertauhid tidak amanah, memalsukan, tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian, menipu, mengoplos, memalsukan. Ini namanya jauh dari kalimat tauhid, jauh dari pengamalan secara realita tentang tauhidmu. Bukan saya katakan dia keluar dari agama Islam, tidak. Kita tidak seperti orang Khawarij. Tetapi semestinya orang bertauhid paling amanah, paling jujur, paling sesuai dengan kesepakatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita masuk kepada apa hakikat dakwah kepada Allah. Hakikat dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin adalah hiya da'watu ilal imani bih wa ma ja'at bihi rusuluhu bitasdiqihim fima akhbaru bih wa ta'atihim fima amaru wa dhalika yatadammatu ad-da'wata ila ash-shahadatain wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait wa da'wati ila al-iman billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal iman bil qadri khairi wa syarri wa da'wati ila an ya'budu al-'abdu rabbahu ka'annahu yarah. Perhatikan baik-baik. Hakikat dakwah kepada Allah adalah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasulnya dengan cara mempercayai apa yang diberitakan oleh para rasul, mentaati apa yang diperintah oleh para rasul, dan itu mencakup dakwah kepada dua kalimat syahadat, mengajak manusia untuk mengamalkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, mengajak manusia untuk mendirikan sholat. Yang ketiga, mengajak manusia untuk membayar zakat. Yang keempat, mengajak manusia untuk mengimani rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dan ini yang saya sebutkan tadi di akhir, mengajak manusia agar seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, kata beliau, asal dakwah kepada Allah adalah mengajak manusia untuk beribadah, ibadatihi wahdahu la syarikalah, kama ba'atsallahu bidzalika rusulah wa anzala bihi kutubah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, tiada sekutu bagi Allah, sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya dan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab-kitab sucinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang paling terkenal bagi seorang pendakwah, surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Yang artinya, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul, hendaknya mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Dan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, ini juga ayat pendakwah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan telah kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, maka ibadahilah aku. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setiap kata ibadah di dalam Al-Quran maka menunjukkan kepada tauhidkanlah aku. Dan ingat, tauhid yang saya sebutkan tadi bukan hanya tauhid yang kita kenal selama ini,
yang didefinisikan oleh para ustadz kita, ifradullah, dan para ulama kita, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Akhirnya ketika dia merasa tidak berdoa kepada selain Allah, tidak berdoa kepada orang mati, selamat tauhid saya. Tidak memakai jimat, tidak percaya kepada tukang dukun, tukang ramal, tukang sihir, selamat tauhid saya. Enggak ya akhi. Termasuk tauhid yang tidak bergantung kalbunya kepada makhluk siapapun dan apapun. Tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merendahkan diri kecuali hanya untuk Allah Jalla fi'ulah. Termasuk daripada tauhid adalah seorang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mentaati perintah Allah diantaranya berlaku amanah, berlaku jujur sesuai dengan kesepakatan, menjauhi perintah, menjauhi larangan Allah diantaranya kesyirikan, kemudian dosa-dosa besar lainnya, dan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan fa'budun, ibadahilah aku. Ibadah di sini tauhidkanlah aku dalam segala macam aspek kehidupanmu, wahai seorang muslim. Yang pertama akidahmu, yang kedua ibadahmu, yang ketiga muamalahmu. Bertauhid di dalam muamalah. Hidup di atas tauhid bukan hanya sekedar tidak berdoa kepada orang mati, tetapi hidup di atas tauhid seorang yang jujur, seorang yang bersandar kalbunya hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada sebab, seorang yang tidak tergila-gila dengan dunia. Ini saya singgung nih yang punya travel. Dulu sebelum adanya peraturan dari negara yang mengurus dua tanah suci, bahwa diperbolehkannya wanita tanpa mahram untuk berhaji atau berumrah, maka dulu sebagian pendakwah sangat ketat. Tanpa mahram jangan ikut saya, tanpa mahram tidak ikut travel saya. Tetapi sekarang malah dicari-cari dakwahnya, malah dicari-cari dalilnya, perkataan para ulamanya, diungkit-ungkit kembali. Agar apa? Duit para ikhwah. Dapat banyak jamaah. Rugi kalau seandainya dia tidak ikut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hakikat dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujungnya adalah fa'budun, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah bukan hanya doa kepada, bukan hanya tidak berdoa kepada selain Allah. Ingat itu baik-baik. Karena sebagian orang menganggap saya sudah bertauhid selama saya tidak berdoa kepada orang mati. Saya sudah di atas sunnah selama saya tidak mengerjakan bid'ah. Enggak. Sunnah adalah mengerjakan hal-hal yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya masih ingat perkataan Fadilat Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kana an-nas ya'maluna sunnah li'annaha sunnah, wan nasul yaum taraku sunnah li'annaha sunnah." Dulu orang-orang, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama yang mengikuti para salafus saleh, mereka mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah. Kenapa? Karena itu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sekarang sebagiannya meninggalkan sunnah karena dianggap sunnah, meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dianggap hanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdakwah kepada Allah hakikatnya adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah, ingat, bukan hanya tidak berdoa kepada selain Allah, bukan hanya urusan sholat tidak riya, bukan hanya urusan puasa dengan ikhlas, bukan. Ibadah kepada Allah adalah ketundukan, ketaatan mutlak
disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hakikat dakwah, beliau mengatakan fad-da'watu ila Allah hiya ad-da'watu ila dinihil qawim wa siratihil mustaqim al-qa'imi ala ikhlasid dini lah wal mutaba'ati li rusulihi alaihimus salatu wassalam. Hakikat dakwah adalah mengajak manusia kepada agama Allah yang lurus, jalan Allah yang lurus, yang tegak di atas ikhlas hanya kepada Allah, dan mengikuti Rasulullah mengikuti para rasul alaihimus salatu wassalam. Berarti hakikat dakwah yang kedua adalah seseorang mengajak untuk meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang golongan yang akan selamat. Ma kana alaihi al-yawma wa ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang selamat dari api neraka, yang diberi kemenangan oleh Allah, yang mengikuti aku dan para sahabatku alaihimus salatu wassalam. Inilah hakikat dakwah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hukum berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bacakan ini, tadi sebelum salat subuh saya berpikir, sebenarnya berdakwah bukan hanya sebuah tugas seorang ustadz yang mengajar, tetapi setiap muslim bisa mengambil bagian di dalam dakwah Islam ini. Seorang muslim sebagai kepala keluarga, dia berdakwah untuk istri dan anak-anaknya. Seorang muslim yang dia mempunyai tetangga, dia berdakwah kepada tetangga-tetangganya. Seorang bahkan ketika di kantornya, dia bisa berdakwah kepada kawan-kawan kantornya. Seorang bahkan saat dia safar, dia bisa berdakwah kepada orang-orang sekelilingnya ketika dia safar, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dia bisa berdakwah. Subhanallah para ikhwah, ini pengalaman. Suatu ketika saya menemani Syekh, kemudian Syekh ingin berjalan dari sebuah tempat ke sebuah tempat dengan naik helikopter, kemudian agar cepat sampai di situ. Take off helikopter tersebut, kemudian Syekhnya mengatakan, istami'u ilayya. Saya ingin dengarkan kepada saya ingin baca Quran. Mohon didengarkan dan diperhatikan kalau saya salah agar dibetulkan. Baca surat Yusuf dari mulai awal take off sampai terakhir landing, selesai surat Yusuf. Ini dakwah. Dakwah yang didakwahkan oleh seorang pendakwah yang alim dan mengamalkan ilmunya. Saya pernah di musim hajian, kita ditugaskan oleh kampus untuk menjadi penerjemah di musim hajian di Masjid Quba 3 bulan, menemani Fadilah Syekh Abdul Ibrahim, Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili. Setiap 3 bulan itu, setiap jam 9 teng, maka pasti beliau mengerjakan sholat duha. 3 bulan tidak bergerak. Kalau berpura-pura itu akan naik turun imannya. Tapi karena sudah menjadi habit ibadah, sudah jadi habit, maka akhirnya tidak pernah bergeser itu. Itu dakwah. Berdakwah dengan kelakuan kita yang dilihat oleh orang, terutama kita di zaman media sosial sekarang. Subhanallah, sangat sulit sekali untuk terlepas dari kamera. Ini sekedar pengalaman. Saya kalau di pesawat kebiasaan pakai masker kemudian tidur. Karena sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, lebih baik tidur. Baca buku juga susah, baca Quran juga susah, karena pusing, tidur. Dalam keadaan muka masih sembab, mungkin iler masih ada. Pas keluar pesawat, Ustaz mohon foto sebentar Ustaz. Dalam keadaan seperti itu kita harus tersenyum.
Saya ingat perkataan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau awal-awal masih foto tidak sudah menjadi biasa seperti zaman sekarang. Beliau datang ke Banjarmasin, kemudian kajian umum di sebuah masjid besar. Kemudian waktu itu dihadiri oleh Muspida karena kita memang undang. Kemudian para anggota-anggota pemimpin-pemimpin yang berwenang pada waktu itu meminta berfoto. Dan kata Syekh, mungkin bisa di kamar. Lalu pada suatu waktu saya sudah agak tenang jauh dari jamaah, saya nanya, kenapa antum menerima Syekh untuk berfoto? Kata beliau, tasahalna ba'da an tashaddadna. Kita menganggap itu mudah setelah kita menganggap itu susah. Karena sudah ammatil balwa, sudah di mana-mana orang. Muka masih sembab, masih ada iler mungkin, mata sudah belum jelas melihatnya saya. Kemudian foto Ustaz, terpaksa harus mengeluarkan senyum. Kalau enggak orang kecewa mungkin. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, sebelum saya sebutkan hukum dakwah kepada Allah, sebenarnya setiap orang bisa mengambil porsi dakwah. Ini juga pengalaman pribadi. Suatu ketika saya masih di Kota Damam waktu itu bekerja sebagai penerjemah dan pendakwah. Saya belum punya mobil, sering naik taksi. Di belakang jok supir taksi tersebut ada buku-buku kecil, dulu masih ada kaset. Dia sediakan itu di kaset di belakang. Kemudian saya tanya, lil bay' am majjanan? Ini untuk dijual, kalau dijual saya beli karena saya suka ceramahnya, atau dibagikan. Kata supir tersebut, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Ini dakwah. Semua orang bisa ambil porsi di dalam dakwahnya. Semua orang bisa ambil porsi di dalam dakwahnya. Baik. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Ini sampai jam berapa Ustaz? Takut kelamaan Ustaz. Ada kegiatan mungkin pada 5:54. Nah, ila Aisyah. Baik. Yang biasanya ada surat dari pengawal, Ustadz sudah cukup katanya. Ini paling sering menghentikan kajian nih orang. Karena kadang-kadang kalau sudah kajian lupa waktu. Yang jelas hukum dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau di dalam kitab Majmu'ul Fatawa berkata, ad-da'watu ila Allah tajibu ala kulli muslim. Berdakwah kepada Allah wajib atas setiap muslim. Lakinnaha fardun ala kifayah, alal kifayah. Akan tetapi dakwah tersebut fard atas kifayah. Yang artinya apabila ada sebagian yang sudah mengerjakannya, maka gugur kewajiban atas yang lain. Gugur kewajiban atas yang lain. Dalil akan hal ini surat Ali Imran ayat 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah jadi, wal takun, lam di sini lamul amr. Hendaklah jadi dari kalian sebuah umat, kelompok. Umat bisa 1 orang, bisa 10 orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menunjukkan kepada keutamaan berdakwah. Dan ini poin yang keempat. Keutamaan berdakwah adalah pasti mendapatkan keberuntungan orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik ucapannya dari seorang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh dan ia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin beliau mengatakan al-istifhamu huna lit-taqrir ay la ahada ahsana qawlan mimman da'a ila Allah bi ta'limil jahilin wa wa'dhil ghafilin wal mu'ridin wa mujalalatil mubtilin
wa qama bil amri bi ibadatillah bi jami'i anwa'iha wal hathi 'alaiha wa tahsiniha mahma amkan. Yang artinya ketika Allah mengatakan waman, siapakah, ini huruf untuk bertanya siapakah, tetapi di sini tujuannya adalah untuk menetapkan. Maksudnya adalah peniadaan. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Orang yang mengajari orang-orang bodoh, memberikan nasihat kepada orang-orang lalai, memberikan nasihat kepada orang-orang yang membangkang, mendebat, menyanggah orang-orang yang batil, menegakkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan seluruh macam ibadah, dan memerintahkan agar memperbaiki ibadah tersebut sebaik mungkin, dan melarang manusia atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keutamaan berdakwah kepada Allah, pasti mendatangkan kebaikan, keberuntungan. Perhatikan perkataan Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini. Disebutkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengomentari keutamaan orang yang berdakwah. Kata beliau, hadza habibullah. Yang berdakwah adalah orang yang dicintai oleh Allah. Hadza waliyullah. Yang berdakwah adalah wali Allah. Hadza safwatullah. Yang berdakwah adalah orang yang dipilih oleh Allah. Hadza khiratullah. Yang berdakwah adalah orang yang terbaik di sisi Allah. Hadza ahabbu ahlil ardi ilallah. Ini adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Ajaballaha fi da'watih. Dia mengabulkan permintaan Allah di dalam dakwahnya. Wa da'an nas ila ma ajaballaha fihi min da'watih. Dan mengajak manusia agar manusia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihan fi ijabati, dan dia beramal saleh di dalam memenuhi panggilan Allah. Wa qala innani minal muslimin, dan ia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Hadza khalifatullah, ini adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Para pendakwah khalifah Allah. Maka para santri-santri yang masa pengabdian mungkin dari pesantren Jamilur Rahman diutus ke desa-desa mungkin dengan biaya sendiri. Para ikhwah yang dirahmati Allah, saya ingin ingatkan, ihtasibu wa aminu. Berimanlah dalam dakwahmu dan berihtisablah. Ihtisab kata para ulama, di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi, an ya'budullah ala ma'na raghbah. Beribadah kepada Allah dengan penuh semangat. Tidak mengapa keluar harta, nyawa, keringat. Memang seperti itu dakwah. Ya, jangan hitung-hitungan. Karena begitulah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitulah tiket untuk menjadi habibullah, waliyullah, safwatullah, khiratullah, khalifatullah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah, wali Allah, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang terbaik di sisi Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, dan orang yang merupakan khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Itulah para pendakwah. Dan para ustadz, saya nasihatkan, ini kalamul aqran, ya, perkataan sesama teman, saya nasihatkan untuk diri pribadi dan kawan-kawan sekalian, apabila ada jadwal dakwah yang sudah terjadwal, maka sangat berat untuk membatalkan, kecuali untuk hal yang sangat darurat. Apalagi kalau seandainya membatalkannya hanya karena urusan-urusan dunia. Ya, mohon maaf nih, saya terus terang, as-sarahah rahah. Ya, yang keseringan mutawif umroh, akhirnya kajian rutin di Masjid Jamilur Rahman jadi kacau beliau. Ya aman, insyaallah. Ya, ini kadang ya seperti itu. Tapi di situ ada sisi dakwahnya, iya. Tetapi ada kajian rutin yang kita miliki.
Mudah-mudahan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang buruk itu dari kami pribadi. Dan tadi terakhir hanya nasihat, kalau tidak ada alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itu nasihat benar-benar bisa menjadi amal saleh kelak kita pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.